Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Nah, pada sore hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu nama lengkap saya Safira Abun Masa. Di sini saya tidak sendiri, tetapi ditemani rekan saya. Ya, nama saya Daniel Batra Zendir. Ya, kami mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, pada sore hari ini juga kami ditemani oleh salah satu narasumber kita yang luar biasa sekali, Mas Aska ya, Mas? Iya, betul. Nah, Mas Aska, bisa dijelaskan nggak sih, Mas, ini tuh bisnis apa sih di yayasan ini? Tuh bisnisnya seperti apa? Oke, jadi di sini kita sebutnya University School of Software Engineering. Jadi arah kegiatannya kita sebenarnya lebih ke pendidikan, kemudian pendidikannya itu lebih ke karir, pengembangan karir. Berikut juga skillnya itu sendiri secara esensial seperti itu. Kemudian selain itu di university juga ada kegiatan yang lain, misalnya technopreneurship. Jadi siswa program yang belajar di sini tidak hanya kita bekali dengan skill, tapi nanti kemudian juga berkaitan juga dengan skillnya dia dikembangkan untuk kewirausahaan di bidang teknologi. Karena sekarang kan eranya udah mulai ke IT ya, bisnis juga mulai beralih ke IT. Nah, itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita rangkul bersama. Karena kalau tidak dirangkul sekarang, kesempatannya itu bisa direbut atau bahkan ketinggalan seperti itu. Nah, yang ketiga sendiri arah pergerakannya adalah tentang jaringan. Jadi kita selebar-lebarnya membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan, bahkan dengan institusi perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti itu. Itu sekilas tentang university. Berarti ini kita anak muda sekarang ini di university ini untuk bisa mengikuti zaman gitu dengan. Iya, betul sekali. Nah, sekarang di sini kami akan menanyakan tentang bagaimana sih cara memanajemen baik dari itu planning ataupun organizing dan bahkan bagaimana manajemennya dari university ini untuk mengiklankan advertisingnya dari agar bisa diketahui oleh masyarakat baru itu. Oke. Jadi untuk yang poin pertama ya, untuk organizing, sebenarnya ini startup. Jadi ada perbedaan antara menjalankan sebuah organizing antara startup dengan corporate yang sudah besar gitu kan. Untuk yang startup, polanya kita adalah clan. Ya, kalau yang suka gaming tuh biasanya ada clan kan. Nah, pekerjaannya tuh tidak terstruktur seperti perusahaan corporate. Siapa manajernya, siapa staffnya, siapa direkturnya. Nah, itu kalau di corporate. Nah, kalau di startup itu semuanya adalah leadernya. Nah, budaya kerja seperti itu di university itu biasanya kita menganut seperti intrapreneurship. Maksudnya gimana intrapreneurship? Setiap kru itu mempunyai hak, setiap kru itu mempunyai kebebasan untuk melakukan kreativitasnya sendiri. Nah, kita sebagai badannya, bisnisnya, naungannya itu yang mengcover kalau terjadi kegagalan. Nah, jadi setiap dari mereka adalah bosnya sendiri di dalam sebuah perusahaan, namanya intrapreneurship seperti itu. Begitu untuk organizing seperti itu. Lalu secara manajemen ya. Untuk secara manajemen, nah tim kecil yang kita lakukan selama ini, nah ini yang menarik karena startup satu orang setiap satu kepala itu bisa mengenal banyak jenis pekerjaan. Keuntungannya adalah dia bisa mengenal lebih banyak orang seperti itu. Nah, leadershipnya di sini bermain peran. Dan orangnya kecil, setiap dari kita atau setiap koordinator itu bisa mendelegasikan beberapa atau satu di antara kita yang mungkin misalnya gini, ada beberapa task yang mungkin ketika itu dilakukan oleh seorang leader itu tumpuk-tumpuk. Itu efisien sih memang, tapi nggak efektif. Nah, maka
leadershipnya kita itu karena tadi plan, yang kedua kita bisa leluasa untuk melakukan delegating task kayak gitu manajemennya. Lalu yang ketiga tadi apa? Itu advertising, memperkenalkan. Oke, untuk advertising. Nah, karena kita startup, sebenarnya untuk advertising awalnya yang kita coba untuk lempar diskusi ke masyarakat itu target pasarnya dulu kita setting. Siapa dulu target pasarnya? Udah ketemu, baru kita deliver value. Nah, target pasarnya kita menghadirkan Neoversity itu sebagai solusi, bukan hadir sebagai kompetitor, hadir sebagai seseorang badan yang menakut-nakuti, bukan yang sebagai hadir itu untuk pamer atau show off. Ini di sekolahan ini, perusahaan ini bisa kayak gini loh, bukan seperti itu, tapi kita lebih ke solution. Nah, itu yang selalu kita hadirkan seperti itu, dengan pengemasan yang seringan mungkin menyesuaikan dengan target marketnya. Marketnya kita kan anak-anak muda ya, jadi santai gitu. Mas, di dalam sebuah organisasi atau yayasan itu pastinya punya susunan atau struktur. Nah, kalau untuk yayasan ini sendiri, struktur atau susunan organisasinya itu kayak gimana sih? Oke, kalau struktur, kita strukturnya kecil, nggak sebesar, karena kalau banyak besar, terlalu banyak sub-sub bidang itu nanti terlalu lama untuk mengeksekusi sebuah ide. Nah, kalau di struktur, jadi gambarannya gini, naungan utamanya adalah yayasan. Nah, yayasan itu punya anak, punya produk. Nah, yayasannya adalah Mukhtaruddin Ma'ruf Shihab Foundation. Itu badan hukum naungan dari kegiatan kita. Nah, salah satu turunannya itu Neoversity. Gitu. Nah, kalau di yayasan, orang yang ada di yayasan itu pasti terlibat di Neoversity. Tapi yang di Neoversity belum tentu terlibat di yayasan. Nah, untuk menghindari terlalu banyak alur pemikiran seperti itu. Kalau di yayasannya, yang terlibat di yayasan dan terlibat di Neoversity itu yang pertama saya ke yayasan sebagai ketua yayasan. Kalau Mas Kris sebagai sekretaris yayasan. Nah, kalau di Neoversity kita setara. Saya sebagai program manager, Mas Kris sebagai project manager, seperti itu. Untuk pembina di yayasan sekaligus foundernya Neoversity itu Pak Mukhtaruddin Ma'rufi. Gitu. Kalau yang sekarang di Neoversity yang tidak terlibat di yayasan itu yang pertama ada Mas Ahmad Saifi. Karena di lini bisnis sekarang nih itu kita perlu banget yang namanya tim kreatif, beda dengan konvensional. Nah, makanya kita perlu manajer kreatif. Nah, terus ada lagi untuk berkomunikasi dengan orang di luar Neoversity kita ada public relation seperti itu. Hanya tim kecil ini. Ini pertanyaan selanjutnya tentang strategi yang dilakukan baik itu di dalam jangka waktu pendek, menengah dan jangka panjangnya gimana dari Neoversity? Oke, kalau jangka pendek ya, ngomongin jangka pendek itu kita lebih ke aktualisasi kesempatan yang ada di sekitar kita dulu. Contohnya gini, Neoversity sekarang melihat kesempatan untuk membuka kelas. Nah, apa sih yang dibutuhin? Oke, front end, kita analisa, back end, database, desain, UI UX, itu yang kita sasar. Nah, di jangka pendeknya itu yang dimatengin dulu. Jangka menengahnya itu adalah berkaitan dengan eksternal, kemudian berkaitan dengan manajemennya sendiri. Karena manajemen itu kan suatu saat Neoversity itu akan handle sesuatu yang lebih besar. Makanya kita akan merencanakan manajemennya lebih besar lagi. Gitu. Nah, jangka menengah kita fokusnya lebih ke kerjasama. Betul, karena itu salah satu modal selain modal keuangan ya. Karena kalau ngomongin tentang leadership, sebenarnya leadership itu akan ditunjang sama yang namanya modal, tapi modal tidak terbatas hanya modal finansial, tapi ada yang namanya modal manusia atau modal sosial.
Nah, modal sosial ini yang jangka menengah university fokus di dalamnya. Modal sosial itu ada nilai, value yang coba kita dorong, yang dianut bersama, kemudian ada norma, aturan, kemudian aturan-aturan ini disepakati bersama. Yang ketiga adalah jaringan. Karena sebanyak apapun, sebagus kita orang di dalamnya, kalau tidak punya jaringan, sama aja nggak akan berkembang kayak gitu. Nah, untuk jangka panjangnya itu adalah gongnya dari yang jangka pendek sama jangka menengah. Jangka pendek kita udah menelan semua pengalamannya, jangka menengahnya kita udah berusaha untuk melengkapi semua modal manusia, modal sosial dan modal finance-nya. Jangka panjangnya adalah bermanuver lagi. Tidak cukup hanya sebagai sekolah, tapi suatu saat akan menjadi punya anak perusahaan dari siswa-siswa programnya yang kita fasilitasin. Kemudian kita juga akan upgrade. Insya Allah pengennya jadi institut. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu jangka panjang. Seperti itu. Oke, Mas. Dalam sebuah organisasi atau yayasan pasti adanya konflik atau problem. Nah, kira-kira di university ini ketika mengalami konflik atau problem itu cara mengatasinya atau menyikapinya itu seperti apa, Mas? Oke, dalam sebuah organisasi apapun, dalam bisnis apapun, dalam circle seseorang pun itu pasti ada yang namanya masalah, ya kan? Itu pasti. Cuma bagaimana kita menyikapi masalahnya. Nah, karena di university kembali tadi kita adalah clan based, kemudian juga kita masing-masing intrapreneur juga. Nah, dan yang satu lagi, karena orang-orang yang terlibat di sini sebenarnya masih anak-anak muda. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu keadaannya seperti apa. Bisa aja kan faktornya karena kecapean dulu. Yang kedua dia benar-benar secara sosial, secara mental itu exhausted. Ada kalanya kita perlu istirahat dulu. Nah, ini masalah dari sebuah startup. Kalau di sebuah corporate masalahnya adalah bosan, tapi di sebuah startup masalahnya adalah capek, perlu istirahat. Nah, perlu istirahat ini yang perlu kita perhatikan. Biarkan istirahat dulu, kemudian kita komunikasikan. Karena mengomunikasikannya itu kadang-kadang nih komunikasi itu tidak harus langsung direct. Bisa aja karena di sini anak muda semua, kita bisa aja ke coffee shop dulu, ya kan, cerita dulu masalahnya apa. Kemudian nanti kita juga bisa cerita lagi nih, mengungkit lagi, bukan ngungkit masalahnya ya, tapi ngungkit, kita tuh punya tujuan ini loh, kita tuh udah sampai sini, masa gara-gara ini kita gini gitu kan. Nah, itu kita komunikasikan lagi, kita susun lagi. Nah, itu yang secara internal. Namun karena tadi sudah entrepreneurship konteksnya, semuanya sudah tahu di bidangnya masing-masing, sudah tahu apa yang dia hadapi. Nah, misalnya di manajer kreatif, di bidang kreatif, dia sudah tahu masalahnya apa, ya kan? Setelah itu dia bisa menyampaikan ke kita, lalu kita bisa solve bareng-bareng. Tidak harus manajer kreatifnya sendiri yang kerja, kayak gitu. Dia yang sudah tahu masalahnya, kembali ke konsep tadi, knows the way, shows the way, knows the way, and goes the way. Oke, kita kerjakan sama-sama seperti itu. Nah, itu kan semuanya tergantung dengan komunikasinya, kayak gitu. Makanya komunikasi yang selalu kita kedepankan lebih dulu, gitu. Luar biasa sekali, Mas, informasinya yang dibagikan sama teman-teman kita semua. Oke, teman-teman semua, tidak terasa sudah di penghujung acara ya. Nah, saatnya saya bersama rekan saya pamit undur diri dan terima kasih banyak, Mas, untuk informasi, untuk ilmunya yang luar biasa sekali. Dan semoga cita-cita dari university ini untuk menjadi itu tercapai. Oke, kami pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.